yang jarang diketahui oleh umat saat ini. Ya, iman kepada Rasul, iman kepada Nabi dan Rasul itu kan masuk dalam salah satu rukun iman kan. Itu maknanya bukan hanya percaya dan yakin bahwa Muhammad itu seorang Rasul. Ya, kalau hanya meyakini dan mempercayai Muhammad itu sebagai seorang Rasul, maka imannya itu tidak lebih dari Yahudi dan Nasrani, ya kan? Kalau cuma sekedar percaya tok loh, kalau Muhammad itu Rasul. Bahkan dalam beberapa ayat dalam Quran ya, Allah Ta'ala menginformasikan kepada kita bahwasanya Yahudi dan Nasrani itu mengenal nama Muhammad itu sebagaimana mereka mengenal sebagai anak-anak mereka sendiri. Ya, coba dibuka surat Al-Baqarah itu ada ayat 146 apa ya? 140. Iya, 146. Ya. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami beri kitab, yaitu Taurat dan Injil, yaitu Yahudi dan Nasrani, ya, ya'rifunahu, mengenalnya, maksudnya mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Karena apa? Sudah disebutkan di dalam Taurat dan Injil tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman. Ya, mereka tahu, mereka yakin itu. Tapi karena rasa gengsi, ya, karena rasa khawatir nanti para pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani itu kalah pamor, kalah beken dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan dalam Quran. Ya, masih surat Al-Baqarah kan? Di dalam ayat 174. Ya, ayat 174. Ini asbabun nuzulnya, ya. Kalau ada yang bawa Quran terjemah itu ada ini ya. Di situ Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yastaruna bihi tsamanan qalila. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan menjualnya dengan harga murah, ya. Kemudian ulaika ma ya'kuluna fi butunihim ilan nar, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya. Ini lakopnya itu untuk para pendeta Yahudi, ya, dan pendeta Nasrani. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa Muhammad itu benar-benar nabi akhir, nabi terakhir. Tapi mereka nggak mau menyampaikan kebenaran yang ada dalam Taurat dan Injil itu. Kenapa? Ya, disebut oleh Allah Ta'ala, mereka menyembunyikan apa yang diturunkan Allah dan menjualnya dengan harga yang murah. Jadi mereka menyembunyikan kebenarannya Muhammad sebagai nabi, supaya apa? Supaya pengikutnya itu tidak lari kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam tafsir di sini disebutkan bahwa Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan para pembesar dan pendeta Yahudi. Mereka selalu mendapatkan hadiah dari para pengikutnya, sehingga mereka berharap supaya nabi yang akan diutus berasal dari golongan mereka. Lalu ketika yang diutus adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dari golongan mereka, mereka ketakutan kehilangan pendapatan dan kedudukan, sehingga mereka mengubah sifat-sifat kenabian Muhammad yang ada dalam kitab mereka, lalu menyampaikan kepada khalayak bahwa sifat-sifat dari Nabi akhir zaman itu tidak sama dengan Nabi ini. Jadi intinya apa poinnya? Selama ini mereka menerima setoran upeti, hadiah, uang, ya, jatah gula, beras itu, persembahan ya. MCI beras ke saya, uang, rokok mungkin, ya, ya, seperpuluhan. Nah, ini lebih paham nih kristologinya ini. Nah, begitu mereka tahu bahwa ternyata yang muncul bukan dari golongan mereka, mereka menutupi kebenaran itu. Begitu pula para duat-duat, ya, duatun ila abwabi jahannam, kata Rasul. Ada nanti akan datang duat-duat yang menyeru ke pintu-pintu jahannam. Ya. Kok iso pintu jahannam? Karena mereka menyembunyikan ayat-ayat
Yang ayatnya tidak sesuai dengan kemauan penguasa, mereka sembunyikan. Yang tidak sesuai dengan kemauan hawa nafsu mereka, mereka sembunyikan. Tapi yang sekiranya ayat-ayat yang membuat happy, membuat enjoy para jamaah, kalau perlu ayat-ayat yang dipelesetkan oleh mereka, ya mereka sampaikan. Supaya apa? Supaya mereka tetap laku di pasaran, tetap dapat undangan ngisi pengajian, dapat undangan on air di televisi, ya, dapat undangan ke istana, ya. Nah, itu masuk dalam golongan mereka yang menelan neraka, menelan api neraka dalam perutnya itu, ya. Nah, jadi naudzubillah min dzalik. Tadi kembali ke makna iman kepada Rasul, ya. Kalau sekedar meyakini bahwa Muhammad itu nabi, itu berarti tidak jauh beda dengan imannya versi orang Yahudi dan Nasrani. Mereka jauh lebih percaya daripada kita. Kenapa? Karena mereka ketemu langsung bahkan kok. Kalau kita nggak pernah ketemu, mereka ketemu langsung. Ya, kalau makna iman itu hanya dimaknai sebatas percaya dan yakin bahwa Muhammad itu seorang Rasul, bukan. Tapi salah satu makna iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Salah satu poinnya adalah menolong perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini makna iman, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 157. Ini perlu kita ketahui dan kita sampaikan kepada saudara-saudara teman-teman kita yang mungkin belum paham apa makna itu, makna iman itu, iman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam surat ke-7 ayat 157, ya, berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung artinya saja, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, nabi yang ummi, ya, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil. Nah, ini kan tadi yang saya sampaikan, ya, yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Ya. Kemudian poinnya di sini Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, falladzina amanu bihi, dan maka orang-orang yang beriman kepadanya, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu. Apa karakteristik orang-orang yang beriman kepada Rasul itu? Yang pertama adalah, ya, memuliakannya, ya. Yang berikutnya adalah wa nasaruhu, menjadi ansornya, menjadi penolongnya, menjadi pelindungnya. Jadi menjadi pelindung dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Melindungi dalam hal apa? Melindungi dari perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW yang insya Allah kita semua tahu, ya, visi misinya Nabi diutus di muka bumi ini, ya. Kalau sebagai rahmatal lil alamin itu adalah goal achievement-nya atau pencapaian akhirnya, tapi prosesnya, perjalanannya adalah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Itu visi misinya Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Dalam surat 9 ayat 33 itu, ya. Huwallazi arsala rasulahu bil huda. Dialah Allah yang telah mengutus Rasul bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haqq, dan din yang hak, dengan ideologi yang hak, dengan agama yang hak, dengan way of life yang hak. Ya, kalau sudah ada kata hak berarti selain Islam adalah batil. Ini akidah, tidak bisa ditawar lagi. Terus apakah Rasulullah berhenti hanya sampai membawa petunjuk dan Quran saja? Apakah hanya berhenti bermajelis taklim di rumahnya sahabat Arqam saja? Tidak. Setelah itu Allah Ta'ala melanjutkan untuk liyudhhirahu 'ala dini kullih, untuk memenangkan din yang telah dibawa tadi, yaitu Islam. Untuk memenangkan Islam, liyudhhirahu 'ala dini kullih, di atas semua din batil yang ada. Resikonya apa? Walau karihal musyrikun. Nah, berarti dalam surat Al-A'raf ini
orang-orang yang mengaku beriman kepada Nabi Muhammad, ya kewajibannya apa? Melindungi dakwahnya Nabi dan melanjutkan estafet dakwahnya Nabi, yaitu untuk liyudhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun, untuk memenangkan dinul Islam di atas semua din batil yang ada, walaupun nanti akan benturan dengan orang-orang musyrikin dari golongan komunis, kapitalis, liberalis dan ateis, ya. Itu sudah sunatullah kalau seperti itu. Maka kalau ngaku sebagai aktivis Islam, maka harus aktif melanjutkan dakwah Nabi, melanjutkan perjuangannya Nabi di dalam apa? Liyudhirahu 'ala dini kullih, untuk memenangkan din ini di atas din yang ada. Nanti akan benturan dengan orang-orang musyrik, baik benturan di sosmed, baik benturan hukum, baik benturan ketika di jalan, baik nanti ketika benturan dalam peristiwa jihadul akbar, dalam medan ma'rokah.